Al-Fatih susun al-Malik Hazar Kitab Asyid Jalaluddin Al-Mahalli wa Sayyid Jalaluddin As-Suyuti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا, dan ketika kami mengambil, misaqakum, perjanjian kamu sekalian, kamunya Bani Israil. Wa qulna, dan kami katakan, la tasfikuna, janganlah kamu sekalian menumpahkan, dima'akum, darah kamu, tariku naha biqatli ba'dikum ba'dan, menumpahkan darah dengan membunuh sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kamu sekalian mengusir jiwa-jiwa kamu dari tempat tinggal kamu. La yakhruju, jangan mengeluarkan, ba'dukum, sebagian kamu, ba'dan, dengan sebagian, min darihi, dari rumahnya. Summa aqrartum, kemudian berikrar kamu, qabiltum, menerima, zalikal misaq, perjanjian itu. Wa antum, dan kamu sekalian, tashhadun, menjadi saksi, ala anfusikum, atas diri kamu. Summa antum, kemudian kamu sekalian, ya haula itaqtuluna anfusakum, yang mereka membunuh jiwa kamu, biqatli ba'dikum ba'dan, dengan membunuh sebagian kamu sebagian yang lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum, dan mengeluarkan mereka satu golongan dari kamu, min diyarihim, dari daerah mereka. Tazoharuna, terang-terangan, fihi, padanya, nyanya itu kamu. Idghamutta, mengidghamkan ta, fil asli, di dalam asal, fil zoi, di dalam huruf zo. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat, bitahfifi, dengan meringankan, ala hasbiha, di atas membuangnya. Tata'awanuna, mereka semua saling membantu, alaihim, atas mereka, bil ismi, dengan perbuatan dosa, bil maksiati, dengan kemaksiatan, wal udwani, dan saling menolong, az-zulma, kezaliman, wa iyyatukum usara, dan ketika mendatangkan mereka akan kamu sekalian, usara, bayaran atau upah. Wa fi qiraatin, di dalam satu qiraat, asra, upah. Tupaduhu, yang mereka memberikan. Wa fi qiraatin, di dalam satu qiraat, tupaduhum, dipanjangkan paknya, tanfuzuhu, menebus mereka, minal asri, dari bayaran, bil mali, dengan harta, au ghairihi, atau selainnya. Wa huwa mimma ahida ilaihim, dan dia dari perkara yang dijanjikan kepada mereka. Wa huwa, dan kelakuan, aisahnin, kelakuan, muharramun alaikum, diharamkan atas kamu sekalian, ikhrajuhum, mengusir mereka. Muttasilun, bersambung, biqaulihi, dengan firman Allah, wa tukhrijuna, dan lafaz tukhrijuna. Wal jumlatu, dan kalimat jumlah, bainahuma, di antara keduanya, iktiradun,
itu menjadi itirad, berpaling. Aikama harrama, artinya sebagaimana telah diharamkan. Tarkul fida, meninggalkan tebusan. Wa kanat Quraizatun, dan adalah itu Banu Quraizah. Khalaful Aus, Halaful Ausi, yang mengusir Bani Aus, Wan Nadir, dan Bani Nazir. Al-Khuruja, yang keluar. Fakana kulla fariqin, maka adalah tiap-tiap golongan yuqatilu, saling bunuh, ma'a khulafaihi, beserta orang-orang yang di belakangnya. Wa yuharribu diyarihim, dan memerangi desa mereka. Wa yukhrijuhum, dan mengusir mereka. Faiza asarru, maka apabila mereka menawan, padauhu, maka menebus mereka. Wa kanu iza su'ilu, dan adalah apabila ditanyakan kepada mereka, lam tuqatilunahum, tiadalah mereka saling membunuh. Watabdunahum, dan membayar tebusan mereka. Qalu, maka mereka berkata, amarna bil fidai, kami diperintahkan untuk menebus. Fayuqalu, maka dikatakan, falam tuqatilunahum, maka janganlah mereka saling membunuh. Fayaqulun, maka mereka menjawab, hayaun, itu hurufnya ha apa ha? Hamzah apa ha? Ha? Hayaun, hamzah apa ha? Huruf ha. Hayahud, kehidupannya. An tazila, yang menghinakan. Khulafauna, orang-orang di belakang kami. Titik, sampai situ dulu. Berapa ayat? 2 ayat. Pada malam hari ini kajian tafsir Jalalain kita. 2 ayat yang akan kita kaji diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perjanjian yang pernah dibuat oleh Bani Israel, bahwa mereka akan berbuat kebaikan kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada manusia, yang lebih kita kenal dengan nama hablum minallah dan hablum minan. Ternyata di dalam kitab Taurat pun ada hal tersebut, bahwa mereka harus baik hubungannya kepada Allah dan baik pula hubungannya kepada sesama manusia. Nah, di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran, ada nggak hal yang begitu? Ada. Kita diajarkan bagaimana berhubungan baik kepada Allah dan bagaimana berhubungan baik pula kepada sesama manusia. Perkara tersebut kemudian diabadikan Allah sebagai peringatan buat Bani Israel. Kata Allah, wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil, kata Allah, perjanjian kepada kamu sekalian. Kapan itu diambil? Yaitu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Bani Israel pernah berjanji bahwa mereka akan berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada manusia. Apa diantaranya? Perbuatan yang langsung jadi 2. Hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Yaitu la tasfiquna dima'akum, janganlah kamu sekalian saling menumpahkan darah. Yang dimaksud saling bunuh antara yang satu dengan yang lainnya. Siapa orang yang berani membunuh orang lain, hubungannya kepada Allah buruk. Kenapa? Karena yang berhak mencabut nyawa atau jiwa orang hanya Allah. Orang manusia nggak boleh. Maka dosanya besar. Sehingga dikatakan, siapa orangnya yang berani membunuh seorang muslim, 1 orang, seakan-akan dia membunuh seluruh muslim yang ada di alam dunia. Dosanya. Jelas? Insyaallah. Itu permasalahannya.
Satu jiwa yang kita bunuh berarti seluruh orang Islam kita bunuh. Dosanya itu. Kita kira berapa banyak nih orang Islam di alam dunia? Yang udah lahir, yang udah mati, yang belum. Seperti itu dosa. Maka berat sekali dosa membunuh. Kenapa? Karena hubungannya buruk dengan Allah. Bagaimana dengan manusia? Udah buruk juga. Keluarganya yang merasa terbunuh tentunya tidak akan pernah menerima. Sehingga hubungannya tidak akan pernah menjadi baik. Inilah yang menjadi penyebab kenapa orang yang membunuh buruk hubungannya dengan Allah dan buruk juga hubungannya dengan manusia. Itu yang pertama, perjanjian. Kemudian perjanjian yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah mereka mengusir satu jiwa dari tempat tinggalnya, yaitu antara yang satu dengan yang lainnya saling usir. Bagaimana caranya supaya mengeluarkan satu golongan sehingga dia mampu menguasai tempat tersebut? Dan kejadian seperti ini sampai sekarang tetap mereka lakukan. Lihat dari Israel, orang Palestina habis diusir dari tempat tinggal. Bukan hanya itu, mereka bunuh. Inilah perilaku Bani Israel. Kayak begitu Yahudi perilaku. Padahal apa? Perjanjian itu sudah mereka buat di zaman Nabi Musa alaihissalam sampai hingga ke zaman baginda Rasul. Perjanjian itu tetap ada. Kalaupun mereka berpegang teguh kepada Taurat, kitab asal-muasal mereka, itu ada. Andaikan mereka masuk Islam, di dalam Al-Quran juga ada. Dua perbuatan ini dilarang keras. Satu membunuh, yang kedua mengusir orang dari tempat tinggalnya. Ya. Nah inilah yang terjadi kepada Bani Israel. Dan perilaku mereka, dua-duanya mereka kerjakan secara langsung. Kita lihat. Perilaku mereka pertama dibunuh. Bangsa Palestina selesai dibunuh, kalau yang masih ada mereka usir dari tempat tinggal. Maka dua perilaku ini hubungannya kepada Allah dan kepada manusia buruk. Lihat, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya. Lalu manusia lain nih melaknat enggak? Ya. Kita kan selalu begitu, melaknat Bani Israel. Orang-orang Yahudi yang berbuat demikian. Kemudian summa aqrartu, perjanjian dua ini mereka ikrarkan. Maksudnya mereka terima perjanjian itu dengan sebaik-baiknya. Wa antum tasyhadun, dan mereka pun menyaksikan itu semua, bahwa mereka akan berpegang teguh dengan janji yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata seiring perjalanan waktu, antum haula'i taquluna anfusakum, ternyata mereka saling bunuh antara yang satu dengan yang lainnya. Coba lihat sekarang, begitu enggak? Begitu. Kejadiannya benar-benar nyata. Perjanjian mereka buat, tapi mereka mengingkarinya. Jangan bunuh, ternyata mereka saling membunuh. Kemudian apalagi, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mereka pun berani mengusir satu golongan dari tempat tinggalnya, tazoharun, terang-terangan. Jelas-jelas mereka lakukan itu, gak pakai sembunyi-sembunyi. Lihat sekarang mereka bantai Palestina, terang-terangan gak? Terang-terangan. Kita lihat gak di TV? Ya. Kita lihat gak di media? Ya. Kemudian mereka usir bangsa Palestina, jelas-jelas itu. Cuma apa? Bangsa-bangsa lain pura-pura budeg, pura-pura buta, menyaksikan perbuatan yang demikian. Bahwa alaihim bil ismi wal udwan, mereka ini saling bantu dalam perbuatan dosa, begitu juga saling bantu dalam perbuatan kemaksiatan. Ternyata apa? Bani Israel, kita lihat Yahudi ini, mereka saling bantu. Ada nggak yang bantu ini? Ada. Siapa? Bangsa-bangsa lain banyak yang bantuin perbuatan dosa ini supaya apa yang menjadi keinginan mereka terlaksana. Kemudian
Wa iyatukum usara, dan kamu sekalian mendatangkan tawanan, tufaduhum, dengan harapan mendapatkan tebusan. Kita lihat sekarang Bani Israel. Kalau menawan bangsa Palestina, tebusannya apa? Perjanjiannya apa? Kan gitu kan? Iya. Itu semua mereka langgar tuh. Apa yang sudah diharamkan Allah kepada mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan mereka sudah diharamkan melakukan perbuatan yang demikian. Ternyata apa? Bani Israel melanggar ini semua. Membunuh sudah biasa buat mereka. Ngusir orang dari negerinya itu pun sudah terbiasa buat mereka. Kalaupun ada tawanan karena menang misalnya, maka mereka meminta tebusan yang teramat sangat banyak. Ini perilaku Bani Israel, perilaku orang-orang Yahudi, mulai dari zaman Nabi Musa hingga sampai sekarang ini perilaku mereka tidak berubah. Dan yang hebatnya lagi, ada yang bantuin perilaku mereka supaya mereka tidak dipersalahkan. Jadi jangan heran, kenapa sih Bani Israel kejam banget? Memang begini. Sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana buat kita? Jangan tiru perbuatan begitu. Jangan membunuh seseorang tanpa hak. Lain kalau membunuhnya dalam peperangan. Atau membunuh karena ada hal yang membenarkan. Contoh, jiwa kita terancam, kemudian kita membela diri, itu boleh. Kenapa? Karena kita mesti menjaga keselamatan diri kita. Bela diri namanya. Cuma sekarang ada hukum dibolak-balik. Gitu kan? Karena penculiknya misalnya, orang yang ngancamnya terbunuh, kemudian kita dihukum. Ini kan gak ada keadilan. Makanya boleh kita membela diri, menyelamatkan diri kalau memang itu diperlukan. Jadi bela diri gak apa-apa. Kemudian membunuh ini dosanya besar. Ya, lalu bagaimana kalau membunuh tanpa sengaja? Karena ini begitu kan? Pas begitu dipukul, dipentil doang, tinggal dipentil. Mungkin kali nyawanya ada di situ kali. Pas dipentil mati. Itu kan namanya membunuh nggak sengaja. Nggak sengaja. Nah kalau membunuh kayak begitu, ini terjadi yang namanya nanti had. Apa itu had? Tebusan. Berapa yang dipinta dari orang yang dibunuh? Oh saya minta nih Alphard 5, bayar. Bayar. Kenapa? Karena itu hadnya, tebusannya. Lain kalau dimaafkan, udahlah karena gak sengaja dimaafkan, gitu kan? Cuma yang membunuh pun harus bertobat kepada Allah. Walaupun membunuhnya gak sengaja. Karena pernah ada dulu, ya, ini membunuh gak sengaja. Dalam peperangan nih, orang kafir pas begitu kita tangkap, bilang, saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam, gitu kan? Sahabat udah sewot, akhirnya dipakein pedang lehernya. Ternyata apa? Kelantasan, mati tuh orang. Kata baginda Rasul, engkau telah membunuh seseorang tanpa kebenaran di dalamnya. Walaupun nggak sengaja, tetap hadnya harus dibayar. Gitu ya. Makanya di kita punya tangan atau punya senjata jangan sembarangan, main ngacung-ngacungin aja. Untung kita nggak punya pistol kan. Kalau punya pistol bertantang bertenteng gitu. Punya golok aja bertantang bertenteng kan. Ini kalau goloknya tajam pukul gitu kan. Nggak boleh tuh ya. Jadi jangan. Nah di sini membunuh boleh kalau dibenarkan. Kemudian jangan juga mengusir seseorang dari tempat tinggalnya. Ya. Karena banyak sekarang gusuran-gusuran, lihat nggak? Ya. Kalau misalnya nih tanpa hal yang benar itu nggak diperbolehkan. Pergi sono misalnya kayak begitu. Kenapa? Ini mau buat ini, bukan buat kepentingan bersama, tapi kepentingan pribadi. Apalagi nih yang masih ada hubungan saudara. Kadang-kadang ada ribut warisan kan ya. Bukan nyinggung ini. Yang gitu kan? Nah, berebut warisan misalnya sama saudara. Pergi lu sono. Ini punya gua. Jangan begitu. Mesti dilihat hukumnya yang benar. Pertimbangkan dengan benar. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang mengusir orang lain dari tempat tinggal. Kenapa? Dosanya besar. Ya, dosanya besar. Apalagi ini yang namanya saudara.
ya. Jadi kenapa saudara ini pada kurang akur? Kadang-kadang begitu tuh. Iya. Sama saudara pada kurang akur. Akur. Penyebabnya sebetulnya orang tuanya. Ketika dia menceritakan kejelekan saudaranya di depan anaknya. Ada kayak gitu. Banyak. Lu jangan kayak mamang lu ya. Nah, nih. Yang jelek kan orang tuanya sebetulnya. Itu nggak boleh. Nyakit. Kita sebagai orang tua, sejelek apapun di saudara kita, jangan sekali-kali ceritakan di depan anak atau di depan keluarga. Tanamkan yang pertama ulfatan, rasa kelembutan. Tutupin tuh kejelekan-jelekan. Yang kedua, tanamin rasa mawaddah, kecintaan di dalam hati anak-anak kita kepada saudara. Bagaimana caranya? Kalau kita punya saudara, punya mama, punya bibi, pokoknya saudara kita dah. Kalau bisa kunjungin, kemudian bawa anak kita. Ini mamang lo, ini bibi lo, ini saudara babak. Supaya apa? Timbul rasa lembut di hati anak. Yang kedua rasa sayang. Sehingga apa? Nanti tidak terjadi yang namanya permusuhan. Sekarang kita lihat. Rata-rata permusuhan terjadi di antara saudara disebabkan ulah orang tua yang menceritakan keburukan kejelekan saudaranya di depan anaknya. Nah, kalau saudara pakai 7 turunan kan hebat. Coba dah. Ada nggak? Ada. Ada dari orang tuanya ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, cangkawarengnya. Alhamdulillah. Terus ini kesalahannya adalah kesalahan orang tua. Makanya dibuat kita nih ya, yang ngaji. Jangan sekali-kali ceritakan keburukan saudara kita sejelek apapun. Bilang di depan anak, cakep mamang lu, bibi lu. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan. Sebab apa? Di dalam hatinya nanti tertanam hal yang jelek, bisa jadi musuhin saudara dari orang tua. Orang tuanya udah mati, anaknya kena dimusuhin juga. Ada yang begitu? Ada. Musuhin pakai berembet atau dengan ceplik. Ini yang mesti kita pahami. Nah, kemudian perilaku yang ketiga nih dari Bani Israel, kalaupun dia menawar tawanan, maka dia meminta tebusan. Dan tebusannya sekarang aja nih yang terjadi. Bagaimana kita lihat orang-orang Yahudi. Ketika orang Palestina ditawan, yang pertama tawanannya udah gak berbentuk lagi. Cacat langsung. Kemudian tebusannya pun besar sekali. Inilah Bani Israel. Artinya apa? Udah gak ada rasa kemanusiaan. Maka orang yang berani membunuh, mengusir, kemudian meminta tebusan secara berlebihan, dia adalah orang yang tidak berperi kemanusiaan lagi. Buruk di hadapan Allah, buruk pula di hadapan manusia. Allah melaknat, manusia juga melaknat. Ini yang harus kita perhatikan. Jelas? Insyaallah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Udah pada paham, udah pada ngantuk. Ngantuk, kata ngantuk. Ya, kalau nggak ditanya lagi, untuk hari ini kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.